Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu ekonom paling berpengaruh di sepanjang masa, yaitu John Maynard Keynes. Kenapa dia begitu penting? Karena dialah yang pertama kali membuktikan bahwa dalam kondisi tertentu, pasar tidak bisa mengoreksi diri sendiri, dan justru intervensi pemerintahlah yang diperlukan untuk menyelamatkan perekonomian. John Maynard Keynes bukan hanya nama besar dalam dunia ekonomi. Ia adalah sosok pemikirannya yang mengubah cara kita memandang peran pemerintah dalam perekonomian. Tapi siapa sebenarnya dia? Keynes lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1883 di Cambridge. Sejak muda, ia sudah terpapar dengan lingkungan akademis yang kuat. Pendidikannya dimulai di Eton College, lalu ia melanjutkannya ke King College, Cambridge University. Disinilah bakat intelektualnya mulai bersinar. Setelah lulus, Keynes bekerja sebagai pegawai pemerintah Inggris. Pengalaman praktisnya dimulai ketika ia menjadi bagian dari delegasi Inggris dalam perjanjian Versailles tahun 1919. Namun ia justru mengkritik perjanjian itu lewat bukunya yang terkenal, yaitu The Economic Consequence of the Peace. Keynes kemudian kembali ke alma maternya di Cambridge University sebagai dosen. Ia juga pernah menjabat sebagai editor di Economic Journal, salah satu jurnal ekonomi terkenal. Kontribusinya yang luar biasa diakui secara resmi. Ia dianugerahi gelar kebangsawanan Baron oleh Kerajaan Inggris. John Maynard Keynes meninggal dunia pada tanggal 21 April tahun 1946. Tetapi warisan pemikirannya tetap hidup dan mempengaruhi kebijakan ekonomi dunia hingga hari ini. Ini cerita tentang bagaimana satu orang berani menentang semua teori ekonomi yang dianggap benar selama puluhan tahun. John Maynard Keynes datang berpada dan menyerang habis teori klasik dengan 3 kritik yang mengubah dunia. Yang pertama, Keynes menolak hukum Say. Teori klasik percaya bahwa supply creates its own demand, yang artinya setiap barang yang diproduksi pasti akan ada yang membeli. Tapi Keynes membantah habis-habisan. Menurut Keynes, tidak segampang itu. Orang bisa saja memilih untuk menabung daripada membelanjakan uangnya. Ketika orang memilih menabung dan tidak dikeluarkan, maka permintaan akan turun dan barang menumpuk, yang pada akhirnya akan terjadi resesi. Kemudian yang kedua, tabungan dan investasi tidak otomatis sama. Teori klasik menganggap bahwa uang yang ditabung akan secara otomatis mengalir ke investasi. Nyatanya, orang yang menabung dan pengusaha yang melakukan investasi itu punya motivasi yang berbeda. Yang menabung mungkin karena takut masa depan, dan yang investasi sedang pesimis sama ekonomi. Yang hasilnya, uang akan menumpuk di bank dan tidak sampai ke sektor real, maka ekonomi pun akan berhenti. Kemudian yang ketiga, pengangguran persisten itu nyata. Ini mungkin salah satu kritik paling keras dari Keynes. Ekonomi klasik bilang pengangguran itu cuma sementara. Pasar kerja akan menyesuaikannya sendiri. Tapi Keynes menunjukkan fakta bahwa selama depresi besar, pengangguran bertahun-tahun tidak hilang. Jadi jangan harap masalah pengangguran bakal selesai sendiri seperti di dongeng. Keynes memberikan solusi radikal, yaitu pemerintah harus turun tangan. Ini bukan berarti Keynes anti pasar atau pro-sosialis, justru sebaliknya. Dia menyelamatkan kapitalisme dari kehancuran. Jadi, apa peran pemerintah dalam perekonomian menurut Keynes? Yang pertama, sebagai interventor. Ini ibaratnya ketika pasar sedang sakit dan tidak bisa sembuh sendiri, maka pemerintah harus berani menjadi dokter yang turun tangan. Misalnya, saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, ketika swasta dan perbankan kolaps, pemerintah tidak bisa tinggal diam, harus ada bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, restrukturisasi perbankan, dan langkah-langkah darurat untuk menyelamatkan ekonomi. Kemudian yang kedua,
Sebagai pengarah investasi, saat swasta takut untuk melakukan investasi karena kondisi ekonomi yang kurang pasti, pemerintah harus berani menjadi pionir. Dengan memulai proyek-proyek infrastruktur besar, seperti bangun jalan tol, pelabuhan, atau bandara, pemerintah bisa picu efek berantai, terciptanya lapangan kerja, daya beli masyarakat yang naik, dan akhirnya swasta ikut optimis untuk melakukan investasi lagi. Kemudian yang ketiga, sebagai pengelola permintaan agregat. Ini mungkin yang paling krusial ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa melemah. Biasanya saat resesi, pemerintah harus aktif menciptakan permintaan itu. Caranya bisa lewat kebijakan fiskal, baik dengan menaikkan belanja negara, seperti bantuan sosial atau proyek infrastruktur, atau memotong pajak, agar uang di tangan masyarakat lebih banyak. Dalam menjalankan peran ini, pemerintah tidak perlu takut defisit, selama pengeluaran itu produktif, dan bisa menjadi pemutar kembali roda ekonomi. Contoh suksesnya bisa kita lihat dari berbagai paket stimulus saat pandemi yang berhasil menjaga ekonomi tetap bergerak.